Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Pak Hongki di kelas 6. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 6, bukan? Maka kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran yang pertama tentang formula dan fungsi Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Ini masih di pelajaran pertama, tetapi lanjutannya di materi-materi berikutnya, sebelumnya. Jadi kita akan ada latihan prakteknya hari ini. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali untuk terus jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cucilah tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika memang diperlukan untuk keluar dari rumah, jagalah jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segera pulang, mandi, dan bergantilah pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar. Oke, harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, materi ini Bapak akan sharekan dalam bentuk video YouTube. Dan file ini Bapak siapkan juga dalam bentuk file PowerPoint maupun PDF. Juga Bapak akan buatkan materinya dalam bentuk flipbook. Di flipbook ini ada video YouTube-nya juga, sama. Oke, sekarang kita mempelajari memasuki Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Pertemuan keempat Microsoft Office Excel 2016-2019. Subpertemuan formula dan fungsi pada Excel.
Formula dan fungsi Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Formula digunakan untuk mengkalkulasi nilai-nilai dalam suatu urutan. Sebuah formula dalam Excel selalu didahului dengan lambang sama dengan. Setelah tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya sebagai sebuah formula yang menjadi unsur-unsur untuk dihitung, yang mana dipisahkan oleh operator kalkulasi. Operator dalam Excel dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, operator aritmatik. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Contohnya, operator aritmatik. Tanda plus atau tambah. Fungsinya untuk operasi penjumlahan. Untuk matematika berarti 3 ditambah 3. Kedua, operator aritmatik. Minus atau min atau tanda kurang. Ya, tanda kurang. Fungsinya untuk operasi pengurangan untuk lambang nilai negatif. Ya, contohnya 3 kurang 1 atau min 1 atau minus 1. Operator aritmetik yakni asterik, ya, itu tanda bintang. Tanda bintang fungsinya untuk operasi perkalian. Jadi 3 bintang 3. Jadi kalau pada Excel berarti 3 dikali 3, bukan dengan X lagi. Untuk menampilkan tombol bintang, kita bisa menekan tombol bersamaan, yakni 2 tombol, Shift dan 8. Ya, angka 8 yang paling atas, bukan di samping kanan. Di keyboard ada samping kanan, ada yang atas, kita pilih yang atas. Ya. Yang di bawah di atasnya ada F1 sampai F12 itu. Ya, oke. Kemudian forward atau garis miring untuk operasi pembagian. Jadi 3 garis miring 3, berarti 3 dibagi 3. Yang kelima, persen. Untuk lambang persen. Contohnya 20%. Lalu yang terakhir, operator aritmatik itu caret. Ya, untuk operasi perpangkatan. Jadi 3 caret 2, 3 caret 2. Ya. Jadi 3 pangkat 2. Bagaimana kita membuat pangkat? Sama dengan perkalian. Oke? Kita dapat menekan tombol Shift berbarengan dengan tombol 6. Tetap lihat yang bagian atas, bukan yang di samping kanan. Dua, operator komparasi atau perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Ya. Yang pertama, operator komparasi itu sama dengan atau equal. Itu fungsinya sama dengan. Contoh, sel A1 sama dengan sel B1. Jadi misalnya sel A1 nilainya 2, maka di sel B1 nilainya juga 2. Oke? Operator komparasi atau lalu yang kedua yakni greater than, lebih besar. Contoh, sel A1 lebih besar dari B1. Ya, misalnya A1 itu 8. B1-nya 4, maka 8 lebih besar dari 4.
Lalu, less than, lebih kecil. Sel A1 lebih kecil dari B1. Lebih besar atau sama dengan, ya, fungsinya, atau greater than or equal to. Sel A1 lebih besar atau sama dengan B1. Kemudian, less than or equal to, jadi lebih kecil atau sama dengan. Contohnya, sel A1 lebih kecil atau sama dengan B1. Untuk Excel sendiri, tidak sama dengan kita menggunakan simbol lebih kecil, lebih besar. Ya, simbolnya. Itu berarti not equal to, tidak sama dengan, ya. Jadi sel A1 tidak sama dengan B1. Ini tidak kita pelajari. Dengan menggabungkan operator di atas akan menghasilkan nilai true jika hasil proses perbandingan benar. Jika salah, maka akan menghasilkan false. Tiga, operator perbandingan teks. Operator teks itu simbolnya dan, ampersand. Fungsinya menghubungkan atau menggabungkan dua buah teks. Contohnya, tanda petik 2, Anissa, tanda petik 2, lalu simbol dan, tanda petik 2, Nurul, tanda petik 2. Jika kita enter, maka akan menjadi Anissa Nurul. Ya. Keempat, operator referensi. Kombinasi dari beberapa sel untuk kalkulasi dengan operator berikut. Operator teks. Titik 2, ya, digunakan untuk menggabungkan nama sel dalam sebuah referensi atau range. Contohnya, sel B5 sampai dengan B15. Jadi sel B5-nya ada angkanya, B6-nya ada angka, B7, B8 sampai B15-nya ada angka untuk kita hitung. Koma atau titik koma. Oke? Digunakan dalam operator penggabungan beberapa referensi menjadi satu. Contoh, sum buka kurung sel B5 sampai dengan titik 2 ini sampai dengan, ya, sampai dengan sel B15. Dilanjutkan. Ini dilanjutkan D5 sampai dengan D15. Jadi data angkanya yang mau kita hitung adalah B5 sampai B15, dilanjutkan D5 sampai dengan sel D15. Lalu space atau spasi. Fungsinya, operator intersection yang menghasilkan sebuah referensi dari perpotongan dua referensi. Oke? Struktur fungsi. Struktur. Itu ada sum buka kurung sel C7 sampai dengan C12. Berarti sel yang aktif yang kita mau hitung adalah sel C7 sampai C12. Sum adalah nama fungsi, ya. Selain sum ada override, mark, min, count, dan sebagainya. Ada if juga, fungsi logika if. Sel C7 sampai C12 itu argumen. Kemudian number 1 titik koma, lalu di sini, ya, number 2. Oke.
Itu argumen tooltip. Apa itu argumen, nama fungsi, dan argumen tooltip? Ya, kita lihat struktur apa juga. Oke, keterangan. Struktur. Susunan sebuah fungsi dimulai dari tanda sama dengan, diikuti nama fungsi, kemudian kurung buka, argumen untuk fungsi dipisah dengan tanda koma atau titik koma, dan diakhiri dengan kurung tutup. Nama fungsi. Nama fungsi yang digunakan agar lebih cepat kita atau kita semua dapat menggunakan shortcut keyboard. Berarti tombol di keyboard itu ada tombol Shift berbarengan dengan F3. Shift itu ada di sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Ada sebelah kiri dan ada simbol panah ke atas. F3. F3 kita bisa lihat paling atas. Ada F1, 2, 3, F4, F5, sampai F12. Argumen dapat berupa angka, teks, nilai logika seperti true atau false. Kemudian, argumen tooltip, sebuah tampilan di mana kita dapat melihat struktur fungsi, fungsi-fungsi dasar. Oke, kita akan mempelajari sampai beberapa saja, ya, sum, min, max, offset, dan sebenarnya if, ya. Sum, mencari jumlah pada range dalam beberapa sel. Min, menghitung nilai terendah pada range dalam beberapa sel. Nanti kita akan contohkan dalam praktek. Max, menghitung nilai tertinggi pada range dalam beberapa sel. Average, menghitung nilai rata-rata pada range dalam beberapa sel. Untuk left, ya, right, dan mid, itu kalian pelajari pada saat kelas. Biasanya SMP atau SMA atau SMK. Ya, kita hanya sampai if tunggal. Ya, untuk majemuk apa jangan dulu. Oke. Fungsi if. Fungsi if adalah sebuah logika yang menghasilkan nilai benar apabila hasil pengujian pada logical test bernilai benar. Selain itu akan menghasilkan nilai salah. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. If buka kurung logical test, titik koma, atau koma, value if true, titik koma, atau koma, value if false. Logical test adalah suatu nilai atau ekspresi yang diuji dapat menghasilkan nilai benar atau salah. Dalam membuat logical test selalu menggunakan operator logika seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, sama, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Ya, bacanya tidak sama dengan. Value is true adalah nilai yang akan diisikan jika dalam logical test bernilai benar. Value is false adalah nilai yang akan diisikan jika dalam logical test bernilai salah. Contoh soal. Sekolah Dasar Mary Joseph Pontianak akan membagikan nilai raport. Maka, guru sedang memasukkan nilai raport setiap anak. Mari kita saksikan video berikut ini. Video berikut ini memasuki fungsi sebagai berikut. Oke? Dalam video
yang akan kita bahas itu tentang video fungsi sum, itu penjumlahan, video fungsi perkalian, oke, tadi udah dibahas. Yang ketiga, video fungsi pembagian, video fungsi average atau rata-rata, video jumlah data atau count, nilai tertinggi max, nilai terendah min, dan fungsi logika if. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Ya, kita akan buka latihan seperti ini. Cukup panjang, tetapi jangan takut, kita akan belajar sama-sama, step by step atau tahap demi setahap. Oke? Selamat menyaksikan. Kita praktekkan sama-sama. Oke? Bapak keluar dari PowerPoint-nya dulu. Kita akan masuk namanya Excel. Oke, Bapak lihat soalnya dulu ya. Oke. Latihan Excel dan fungsi formula. Oke, ini adalah untuk latihan. Oke, tampilannya seperti ini. Ya. Tapi Bapak akan buka dengan yang baru. Oke. Kita buka lembaran baru. Sekarang kita lihat lagi. Daftar nilai anak sekolah dasar Mary Yosef Pontianak. Oke, daftar nilai anak sekolah dasar. Kita ketik di sini. Sel A1. Daftar, besar ya. Daftar nilai anak, apa tadi? Sekolah dasar. Mary Yosef Pontianak. Oke, ini kita anggap di kelas 4. Ya, kelas 4 SD. Oke, di sini sel A4. Lihat nomor nama siswa kode. Ya, nomor nama siswa kode jenis kelamin. Nama, nomor. Nama siswa. Apalagi tadi? Kode jenis kelamin. Oke. Ini ada yang ketutup kan? Ini nama siswa tapi ini sampai di sini aja. Caranya kalian ambil yang tidak terbaca, sel B, antara B dan C. Klik 2 kali. Oke. Sama jenis kelamin. Sudah, ini apa? Mata pelajaran. Oke. Mata pelajaran.
Ini biarkan dulu, karena banyak. Di bawahnya, sel E5, apa? Pelajaran apa? Agama, PKN, Bahasa Indonesia. Oke. Agama, PKN, Bahasa Indonesia. Bapak singkat aja ya. Apalagi? MTK, IPA, IPS. MTK, IPA, IPS. Oke. Apalagi? Penjaskes, SBDK, lalu harus ada 11 ya. Bahasa Inggris, TIK, bahasa Mandarin. Oke. Di sini jumlah mata pelajaran. Oke. Oke, harusnya di atas ya. Oke, di Q. Ini lihat. Jumlah mata pelajaran. Sama kan? Di P4. Kalau kita geser, Q4 sudah tidak ada. Yang Q apa? Jumlah nilai, rata-rata nilai. Oke. Jumlah nilai, rata-rata nilai. Apalagi? Nilai tertinggi, nilai terendah. Sel U-nya tuntas, tidak tuntas. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketik seperti ini. Sudah. Kita blok yang daftar nilai anak sampai di Q. Oke, ambil merger and center. Oke, ini harus ditengahkan dua-duanya. Sama. Sampai Q. Sampai Q ya? Bapak lupa, maaf ya. Sampai U. Oke, ini Bapak ulang. Unmerger dulu. Sampai U. Oke. Ini bisa kita namanya copy formatnya. Jadi yang di bawahnya ikut. Ambil ini, format pointer, lalu diklik. Ya, akan sama. Mata pelajarannya juga sama. Oke. Merger and center. Oke. Ini juga di merger and center. Ditengahkan. Ini juga sama. Merger and center. Kalian bisa juga ambil ini. Sebelumnya kita arahkan dulu yang di nama, lalu kita ini yang di kode. Sama.
lagi. Oke. Sampai di sini kita blok lagi. Lalu kita ambil ini. Oke. Untuk bikin tabelnya. Ambil all boulder. Oke, ini kita ambil merger and center lagi. Ini dua-dua harus lihat. Kepotong juga kan? Padahal di sini jumlah mata pelajaran tidak kepotong. Oke, kita geser dulu jumlah. Oke, Bapak salah geser. Jumlah mata pelajaran. Oke, sampai sini. Oke, ini kita bisa wrap tag. Ya. Oke. Ini juga sama. Ambil merger and center. Lalu wrap tag. Jumlah nilai. Rata-rata. Rata-rata nilai wrap tag. Nilai tertinggi merger sama. Nilai terendah tuntas tidak tuntas tinggal digeser saja. Oke. Seperti ini. Sudah? Ini semua juga ditengahkan. Oke, ini tulisannya dihitamkan. Sudah? Kita coba pelan-pelan saja ya. Penjaskesnya. Nah, tadi kan tidak cukup kan? Lalu diginikan, klik 2 kali di mouse kalian atau mousepad di laptop kalian di yang sebelah kiri. Klik, ketuk 2 kali. Sudah? Untuk mempercepat ya, Bapak ambil ininya dulu. Oke. Mempercepat saja. Ini video kita udah cukup panjang. Bapak copy aja ya. Dan oke, ini oke. Di nama. Oke. Awalnya kalau kita ketik tidak ada tanda seperti ini. Oke, tunggu ya. Oke, laptopnya agak sedikit error. Mohon maaf.
ini oke. Awalnya, kalau kita ketik, tidak ada tanda seperti koma 00 ya. Awalnya kalau kita ketik manual, dia seperti ini. Oke. Untuk menampilkan titik komanya, koma 0 di belakang koma, kita seperti ini. Oke. Ini kita tengahkan. Oke. Ini tidak ada. Ini harus rumus ya. Ini harus rumus. Ini ditengahkan. Sudah? Sekarang kita ambil lagi di X4. Oke. Ini untuk yang di sini, ya. Sekarang kita blok. Ini namanya di blok. Oke, sampai di sini kita bikin. Di sini sudah all boulder. Oke, kita buat angka 1. Kalau kemarin Bapak udah pernah jelaskan juga ya. Bagaimana kita bisa mengetik angka ini misalnya sampai 1000 dengan cepat? Kita arahkan seperti ini. Tekan tombol CTRL pada keyboard, ada plus tanda plus. Oke. Tekan mouse sebelah kiri. Turunkan pelan-pelan. Tombol mouse-nya dilepas. Baru tombol CTRL-nya, tombol kontrolnya dilepas. Oke. Kita sampai di sini. Sekarang kita buat satu saja. Ya, sama dengan jika kodenya P, salah. Ya, harusnya jika fungsi logika if pada sel C6 sama dengan tanda petik 2. Tanda petik 2 artinya itu teks P, ya. Tanda petik 2 titik koma. Lihat di sini. Di sini sudah menandakan menggunakan titik koma, maka kita harus titik koma. Kalau di sini menandakannya koma, kita harus koma. Kemudian titik 2 lagi L. L untuk laki-laki. Tanda petik 2 dan tutup kurung. Coba kita tekan enter. Oke, berarti ada salah. Harusnya ya. Maaf ya, harusnya P, maka ini
perempuan. Oke, Bapak yang salah, maafkan Bapak. Titik koma, tanda petik 2, maka laki-laki. Tanda petik 2. Oke, bacanya, jika sel C5 kodenya P, maka dia akan jadi perempuan. Tapi kalau bukan kodenya P, ini kodenya, maka dia akan laki-laki. Kita coba. Kita enter. Perempuan kan? Sama. Nah, oke. Ya, contoh sama dengan if buka kurung L. Ini jika ini L, ya, tanda petik, titik koma, maka ini laki, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, tanda petik 2 sudah perempuan. Tanda petik 2, tutup kurung, enter. Kalau kita lupa tutup kurungnya nggak masalah, pas enter dia akan otomatis akan membuat enter tutup kurungnya sendiri. Sudah seperti ini, tinggal kita lihat ya, ada tanda plusnya antara sel D dan E. Oke, lalu pakai mouse sebelah kiri, tekan mouse sebelah kiri, turunkan. Oke, sekarang lepas. Maka akan terjadi. Kalau P, dia akan perempuan. Kalau L, dia akan laki-laki. Oke, Bapak ulangi cara bacanya. Jika fungsi logika if pada sel C6, oke, kodenya P, maka dia akan perempuan. Namun kalau bukan P, maka laki-laki. Yang ini, jika sel C7, ini C7, ya, C7, kodenya L, maka akan jenis kelaminnya laki-laki. Jika bukan L, maka perempuan. Oke, sekarang jumlah mata pelajaran harus 11. Ya, kita hitung ada berapa pelajaran. Agama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harus ada 11 ya. Jadi sama dengan count. Oke, buka kurung. Di sini kita mau ketik huruf besar, huruf kecil tidak masalah ya. Klik yang nilai Amel. Agama Amel sampai dengan titik 2. Ya, ini titik koma ya. Jadi titik 2. Bahasa Mandarin sampai dengan yang bahasa Mandarin. Jadi O6. Betul. Tutup kurung. Enter. Berarti ada yang salah. Harusnya ada tambah T. Harus 11 mata pelajaran. Oke, ini kita tengahkan dulu. Sudah? Jumlah nilai. Kita bisa ambil ini. Count dulu. Kalau misalnya kita udah kerja, banyak yang harus kita kerjakan, udah kita bekerja di kantor. Ya, kita bisa copy dulu. Ya, klik copy. Oke, enter dulu. Di sini jumlah nilai. Ctrl V. Ya, paste. Oke. Kalau kita enter, nilainya 11 juga. Padahal bukan. Jumlah nilai adalah, rumusnya adalah, ayo. Jumlah nilai adalah total nilainya dari agama sampai bahasa Mandarin.
Rumusnya apa? Iya, sum. Enter saja. Oke, nilai Amel yang Amel dapatkan adalah 922. Rata-rata. Rata-rata juga sama. Ambil kontrol V. Rata-rata pakai rumus apa? Ini diganti. Average. Enter. Nilai tertinggi. Sama. Nilai tertinggi. Oke. Sama dengan apa? Oke, betul. Max. Buka kurung. Kita bisa tadi kalau yang kita hitung sedikit, tinggal kita yang Amel agama sampai Amelnya bahasa Mandarin. Tapi kalau sangat banyak, lebih baik cara yang pertama, yang awal. Oke? Kan? E6 sampai O6. E6 sampai O6. E6 sampai O6. Oke, sekarang kita cepat lagi ya. Waktunya sudah sangat panjang. Oke. Ini terendah apa? Ulang? Iya, betul. Min. Oke. Wah, ini adalah fungsi logika if. Jika nilai rata-rata Amel 75 atau di atas 75, dia dapat dikatakan tuntas pada pelajaran di rapotnya. Ya, kita sama dengan fungsi logika if, buka kurung, rata-rata. Oke. Ya. Lebih besar. Ya, lebih besar itu shift dan ada tombol lebih besarnya. Sama dengan 75. Kalau Amel dapat 75, itu sudah dinyatakan tuntas. Ya, apalagi di atas 75. Tapi kalau 74, dia tidak tuntas. Oke? Titik koma. Tanda petik 2. Kenapa harus tanda petik 2? Itu artinya teks. Teks harus ada tanda petik 2. Excel, kalau angka, itu tidak perlu teks. Karena Excel itu memang untuk angka. Ya, titik tanda petik 2 tuntas. Tanda petik 2 titik koma. Tanda petik 2 tidak tuntas. Tanda petik 2 tutup kurung. Ya. Kalau kita tadi misalkan salah, ternyata Bapak bilang lebih kecil, maka dia tidak tuntas. Padahal nilai Amel di atas 75, maka ini harus lebih besar. Oke, sama, ini namanya copy rumus supaya kita cepat. Blok ini semua, lihat ada tanda plusnya kan? Oke, tahan pakai mouse sebelah kiri, turunkan pelan-pelan. Jadi nomor absen kedua tidak tuntas, ada 2 anak yang tidak tuntas ya. Dan nomor absen 9 yang tidak tuntas. Oke? Yang terakhir ada ini total nilai, rata-rata nilai. Oke, kita buat dulu. Total nilai
rata nilai, apalagi nilai tertinggi, nilai terendah. Oke, ini kita blok sampai di sini. Kita masih ingat merger and center. Lalu ini dua-duanya di. Oke, ini juga. Kita ulang dengan yang nilai rata-rata, merger and center. Nah, ini dua-duanya. Bisa juga dengan format pointer atau klik kanan. Sini ada juga. Ya. Oke, ambil. Lalu sorotkan kedua ini. Jadi, ini huruf besar tebal atau Ctrl plus B, ini pelajaran Word ya. Di Word ada. Lalu all boulder. Sudah, ini sampai di sini saja. Oke. Buat all boulder. Oke, sekarang total nilai sama dengan ambil nilai ini untuk nilai rata-rata total nilai untuk kelas untuk pelajaran agama. Totalnya pakai rumus apa? Bapak hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, betul. Total nilai adalah sum. Oke. Buka kurung. Kita ambil sel E6 yang amel titik 2. Oke, sini. Oke. Sampai E25. Lihat Bapak waktu gini kan aja udah jelas di otomatis. Enter. Oke. Nilai rata-rata. Masih ingat? Oke, sama. Kita copy aja ini ya. Sorot. Ctrl C. Ini Ctrl V. Oke, tunggu. Copy, enter dulu. Oke. Di sini Ctrl V. Oke, ini ada nilai rumusnya salah ya. Kita lihat nih, untuk percepat. Ini karena masa nilai rata-rata masih sum. Kita jadikan betul. Average. Tertinggi? Ya. Max. Terakhir, terendah? Masih ingat? Lawannya max? Max juga? Bukan. Min. Oke. Setelah ini, di blok yang ada, lihat, ada tanda plus lagi, ya. Disorot. Sampai di sini. Pak, apa maksudnya pagar? Berarti selnya tidak cukup. Bagaimana buat dia cukup? Ingat, yang tidak cukup adalah sel F, G, H, I, J, dan seterusnya. Kita ambil yang F dulu, klik 2 kali. Di sini klik 2 kali. Ya, setiap yang tidak cukup diklik 2 kali aja. Ya. Oke. Sekarang sudah selesai, lihat. Ya, ini tidak cukup, tinggal 2 kali juga. Oke. Ini bisa
Oke, seperti ini. Ya. Ini kalau tidak cukup lagi, berarti diginikan saja. Berarti ada yang kolomnya tidak cukup. Oke. Jika sudah, kalian bisa menekan tombol Ctrl plus S atau tombol di keyboard kalian F12. Ya, kalian save. Oke. Nanti seperti ini. Browse. Masukkan latihan 1, nama kalian, ya, dan kelas kalian. Ya. Contohnya. Ini kelas 6. Oke. Oke, begini. Lat 1. Oke. Ini misalnya Bapak. Lalu kelas berapa? Sudah, tinggal di save. Oke, sudah berubah latihan 1, ya. Jika sudah, tinggal di close atau di sini juga bisa close. Oke, ini close juga. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih sudah menonton video praktek Microsoft Excel tentang formula dan fungsi beserta prakteknya. Sekian materi pembelajaran memulai Microsoft Office Excel 2016 atau Microsoft Office 2019 tentang formula dan fungsi beserta video fungsi dan formulanya. Oke. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara Katolik. Yang beragama lain, dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada video pembelajaran di 2 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Amin.